Hadirin yang berbahagia, untuk yang selanjutnya kita menggali kepada acara alumni, yaitu Talkshow Manahijul Huda. Tepuk tangan, yang dimana pada kesempatan ini kita kedatangan beberapa bintang tamu yang berasal dari alumni Pondok Pesantren Manahijul Huda. Yang pertama ada Ustadz Mamat Ruhimat, Ustadz Dudung Ahmad Dimyati, Ustadz Ade Supi, dan dari alumni Gema ada Ustadz A.A. Endang Mulyana. Tapi sebelum talkshow ini dimulai, sejenak kita akan melihat sejarah atau cerita, mungkin kenangan yang telah kita lalui bersama dalam tayangan berikut ini. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما Inilah Manahijul Huda pada saat itu, pada saat kenangan kita semua sedang berada di Manahijul Huda. Berbagai angkatan telah lulus dan sukses dalam mengemban pendidikan di Manahijul Huda. Kini kita dipertemukan kembali dengan semangat tinggi, juang yang sangat besar dari guru kita tercinta, mengadakan acara Semarak Milad Pondok Pesantren Manahijul Huda beserta reuni akbar. Kita dipertemukan kembali. Semoga para alumni semua bisa mengenang atas sejarah dan kisah yang telah kita lalui bersama. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل يا زماني. Marilah kita panggil bintang tamu kita pada malam Semarak Milad Manahijul Huda yang ke-20. Yang pertama ada Ustadz Mamat Ruhimat. Kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Yang kedua ada Ustadz Dudung Ahmad Dimyati dari Ciamis. Dan yang ketiga juga ada Ustadz Ade Sofi dari Pangandaran. Dan dari alumni Gema, generasi muda Manahijul Huda, kami persilakan kepada perwakilan ataupun koordinator dari Hizki Religion, Himpunan Santri Kota Intan Garut, yaitu Ustadz A.A. Endang. Manahijul Huda, tempat kita, pesantren kita, Manahijul Huda. Alhamdulillah, di depan kita semua sudah berada pejuang dan saksi mata akan lahirnya Manahijul Huda. Di sini sudah tersedia ada ketua alumni kita sebagai santri pertama Manahijul Huda, yaitu Ustadz Mamat. Silakan bisa duduk di sebelah sini aja. Nah, inilah santri, wajah-wajah para pejuang dulu. Inilah yang bersama dengan guru kita tercinta, bahu membahu siang dan malam untuk membangun dan meningkatkan Manahijul Huda untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Inilah saksi kunci ya daripada lahirnya Manahijul Huda. Alhamdulillah pada alumni ini komplit sempurna ya. Kita kedatangan para senior-senior kita, guru-guru kita yang mungkin pada angkatan daripada Diamond,
Repipal, Impresif atau Jibril tidak pernah mengalami dengan para senior-senior kita ini. Inilah wajah-wajah pertama yang mengisi pondok pesantren Manahijul Huda. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sejenak ya, jangan tegang, biasa relax aja ya. Relax aja biasa. Ya. Siap. Untuk yang pertama ya, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Kita kan tahunya Manahijul Huda besar aja gitu. Tak tahu bagaimana asal mulai Manahijul Huda itu seperti apa. Dan yang pertama yang kami akan tanyakan, sejarah yang paling pertama mungkin waktu A Mamat, A Dudung, A Arif dan A Endang masuk ke sini. Ya, apa bangunan yang mana yang ada dan sekarang yang lebih mana yang ada gitu. Untuk yang pertama, mangga A, silakan kepada A Mamat untuk bisa mungkin tidak santi pertama dari Manahijul Huda ya. Silakan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan hanya dua kata. Abu hebat, Abu kuat. Itu yang paling penting. Saya mau nangis nih. Ya, Gak boleh kuat. aja, jangan. Ini kan mudah-mudahan jadi edukasi buat kita semua, ya. Yes. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan, ya. Mohon maaf ya, terharu. Tahun 2000 dulu. Sebetulnya saya juga tidak berpikir akan hadir di Raja Polah, akan hadir di Manahijul Huda. Dulu ketika saya ada teman dekat, ini Kang Dudung. Yang satu lagi yang saya harapkan hadir itu adalah Kang Ade Supyudin, mohon ke depan. Karena ada nostalgia yang tiba dilupakan. Ya. Silakan, ada permintaan ya untuk Mohon maaf, Ade Sopi. ada nggak? Kang Ade Supyudin mohon ke depan. Karena kenangan yang qadarullah di sini barangkali saya, Kang Dudung sama Kang Ade Supyudin adalah orang yang tidak bermimpi akan hadir ke Manahijul Huda ketika saya berada di Miftahul Huda 2. Dengan tidak sengaja saya mengajak, Dung, ini teman kan gitu, Dung deh, kurang ngiring mukim ka Akang. Cerita diolok gitu nya, misalnya diolok ke peribadas, dirayu. Saya tidak berpikir akan hadir ke sini gitu sebetulnya dulu. Tapi karena adalah merupakan qadarullah, entah dari mana, mungkin ini adalah merupakan qadarullah, saya bersama Kang Dudung, Kang Ade Supyudin, teman sekelas sebetulnya, ditambah dengan teman-teman yang lainnya dari kakak kelas dan adik kelas yang jumlahnya 9. Bisa ikut mukim ke Raja Polah yang dulu namanya Al Furqan. Alhamdulillah izin Allah saya bisa ikut bersama Abu ke sini. Perjuangan Allah barangkali gitu. Al Furqan yang tentu perjuangan itu tidak mudah. Yang saya katakan tadi Abu hebat, Abu kuat. Karena tentunya kesuksesan itu bukan hanya semata mudah atau langkahnya cepat. Tapi ternyata prosesnya yang luar biasa. Maka alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan ya Allah. Tepuk tangan ya Luar untuk biasa. Ustadz Mamat Rohimat. Ya. Mungkin untuk yang selanjutnya silakan kepada Ustadz Dudung bisa menceritakan kenangan terindah, ya. Kenangan terindah pada saat ada di Manahijul Huda. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus pada Abu dan Ummu, saya ucapkan
beribu-ribu terima kasih atas semua bimbingannya. Kemudian kalau boleh saya curhat. Ya. Kalau ketika saya terus terang Abu dan Umu itu sekalipun saya adalah alumni yang paling ya jadi kumaha menya muncul bahasa Sunda teh mah diajak kakaler kalah kaki dua, diajak kaki dua kalah kakaler. Intina sakumaha nu diuningakeun ku Abu dina setiap alumni, dina setiap reuni urang ngaos pangaosan sasihan padahal abdi teh bagian daripada angkot gitunya. Bagian daripada Angkot itu apa? angkatan kolot. Angkatan kolot. Ya, alhamdulillah. Jadi alumni Itu- untuk yang sekarang mah ya untuk yang dewasa itu sudah ilmunya matang-matang. Oh, Ya, sanes jadi gitu. Alumni Sanes angkot gitu. jadi angkot, alumni kolot oke. Nah gitu, maksudnya setiap kali saya kadang-kadang ada semacam saling berbagi ilmu dengan adik-adik di bawah saya. Terus terang ketika saya berbicara, apalagi ketika saya harus berkisah, salah satu inspirasi itu adalah dari Abu dan Umu. Tepuk tangan ya. Terus terang, saya merasa walaupun memang saya kadang-kadang jauh di mata, namun Manahijul Huda itu tetap dekat di hati. Ya, takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ke Ustadz Arif, silakan Ustadz Arif ya untuk bisa apa sih kenangan yang terindah atau apalah cerita semasa Ustadz Arif ada di Manahijul Huda atau kurang lebih berapa tahun si Arif itu mas santren gitu. Bangga silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pangresa Abu dan Umu yang alhamdulillah telah bisa membimbing saya di Ma'had Manahijul Huda. Dan berawal pada tahun 2000 saya pertama masuk ke Ma'had Manahijul Huda, bahkan Ma'had yang ada di depan Al-Furqan. Dan saya menjadi bagian daripada awal mula berdirinya Manahijul Huda dari 9 santri. Yang 8 santri adalah para senior saya yang asli bawaan dari Miftahul Huda 2 dan saya diantaranya orang luar yang pernah pertama masuk dari kalangan santri yang ada di Ma'had Manahijul Huda. Dan alhamdulillah dengan kesemangatan dan kegigihan dan juga keberanian Abu dan Umu, alhamdulillah saya bisa belajar sedikit demi sedikit menerpa ilmu dari Abu dan Umu, dan alhamdulillah di antara memori yang paling terindah tatkala saya dengan rekan-rekan bisa bekerja atau bisa membantu untuk mewujudkan Ma'had Manahijul Huda dengan sekuat pemikiran, sekuat tenaga dan kemampuan kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan itu saya beserta senior saya Kang Ustadz Mamat yang pernah masuk pada koran Radar Tasik yang awal mula pernah diwawancara bagaimana enaknya tinggal di Manahijul Huda. Dan alhamdulillah saya merasa bangga
dengan motivasi yang telah saya raih, di antaranya saya bisa masuk koran pada waktu tahun 2000. Alhamdulillah, itu salah satu motivasinya. Dan saya alhamdulillah bersama rekan-rekan saya dengan bimbingan-bimbingan Abu dan Umu juga para senior. Alhamdulillah kurang lebih saya berada di Manahijul Huda hampir 9 tahun kurang lebih. Alhamdulillah. 9 Alhamdulillah. tahun. Dan alhamdulillah untuk sekarang walaupun saya berada jauh dari Manahijul Huda. Dulu saya berada di Manahijul Huda, tapi sekarang saya jauh berada dari Manahijul Huda. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu jauh dari kota Tasikmalaya, yaitu berada di kota Subang. Dengan Alhamdulillah. bekal ilmu yang diberikan oleh Abu dan Umu, alhamdulillah saya bisa sedikit belajar demi belajar, dan saya alhamdulillah bisa merasakan kemanfaatan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Abu dan Umu. Dan satu hal pepatah yang saya pernah menyerap dari dulu sampai sekarang, Abu pernah bilang kepada saya, "Jang Sarip, masantren sing bau ajengan. Tapi kahade Abu titip, Jang Sarip masantren ulah jadi ajengan bau." Itu salah sawios pesan dari Abu anu alhamdulillah diemutan ku pribados. Ternyata pepatah santri sing bau ajengan, ternyata kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh Abu di pondok pesantren ini, diantaranya mengajar atau berjamaah dan kegiatan yang lainnya, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa saya amalkan di luar sana. Dan mohon maaf dan minta doanya kepada semuanya, saya janganlah dijadikan ajengan yang bau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mungkin Ya itu Rabbal Amin. yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para santri dan alumni yang lainnya, mungkin perlu diketahui oleh kalian semua bahwasannya yang berada di depan kita ini adalah alumni-alumni yang sudah sukses ya. Pertama, Amamat sudah mempunyai pondok pesantren yang begitu luas yang berada di Ciamis ya. Nanti juga kita bisa ke sana untuk beredukasi melihat ya bagaimana kesuksesan santri, seorang santri Manahijul Huda bisa sukses di luar sana. Ustadz Arif juga sama, Ustadz Dudung juga sama menjadi pengajar di salah satu pondok pesantren Nurul Huda ya. Ya, dan juga ini juga sama alumni yang muda, ganteng kalem. Ganteng gak ini? Ini koordinator Garut ya. Jadi ini cocok gak kalau dijadikan ketua Gema generasi muda Manahijul Huda? Cocok ya? Cocok. Cocoknya? Cocok. Sebab ya kalau misalkan mohon maaf ya, karena kan dari semua santri itu tidak menjadi ustadz semua, tidak menjadi kiai semua. Dan salah satu contohnya ini ya, beliau itu saya tahu karena ini teman seangkatan ya, teman seangkatan ya. Ya, waktu 2007 saya ke sini. Tapi kolot iya. Rupana gitu. Ya, saya ingat ya. Sebenarnya ini saya juga punya videonya tapi sayang waktu itu laptop saya mati ya. Jadi saya cari-cari videonya yang waktu beliau ada di sini ya. Itu ya saya nggak ada videonya, padahal saya saksinya bahwa beliau itu setiap hari, setiap pagi itu selalu memegang apa ya? Singkupnya sekop gitu ya. Sekop ya, yang dia kerjakan hanyalah membuang kotoran sapi. Maaf ya, mohon maaf ya. Itu kalau dulu ada yang bahasa sangkar. Apa itu sangkar? Santri karya. Beliaulah salah satunya. Ya, beliau yang mengurus sapi, yang beri makan sapi, yang membuang kotoran sapi, ya, yang selama hidupnya selalu dengan sapi. Gitu. Maaf, boleh ya, boleh biar. Ini saya saksi, teman-teman sekelas biasa ada yang bebaturan mah. Gitu. Kenapa Mas Angke di tukang maku mangke ya gitu. Ya, jadi gitu. Engkewe minta hampura deui gitu. Ya.
Jadi memang yang sangat penting Iya, penting. ketika kita bermondok di pesantren, tujuan utama adalah mencari ilmu. Tapi ada yang lebih penting adalah khidmat kepada Betul guru. sekali. Itu Tepuk yang tangan. paling hebat. Jadi ketika saya dulu tahu Endang, dia tiap hari bergelut ya sama sapi gitu kan. Tapi ternyata sekarang menjadi pengusaha sukses. Alhamdulillah. Luar ya. biasa. Alhamdulillah. Mana orang Bandung? Orang Bandung. Mana ada orang Bandung? Nah, banyak. Ternyata kalau pingin preksikan, nah ini Ini bosnya. sekarang menjadi bos Precikan di Bandung. Ya, nanti mampir. Kalau ada nama roda ataupun kios ataupun kafe yang berada namanya Hot the Chicken, ya. Itu adalah milik A.A. Endang alumni Manahijul Huda. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Ya, gitu. Ada sedikit yang mau disampaikan ya tentang kisah ataupun tentang apa? Mungkin waktu pengalaman dulu kita pernah ditajir bareng-bareng ya. Biasanya kalau kenangan dulu teringat pasti ada rasa yang luar biasa. Tapi itu kan ya, jadi biasanya kalau di pondok ada kenangan manis, ada kenangan indah, ada kenangan pahit, ada juga yang pengalaman konyolnya juga banyak. Betul ya alumni? Pengalaman konyol, ya. Betul. Ada yang lagi, aduh dong ya, buat punya pengalaman, silakan ceritakan Tidur seharian. Tidur seharian. Katinggang iya. Bambu ya waktu dulu, waktu Tapi itu bukan merupakan satu penghalang ya. Apabila dan saya pesan terhadap adik-adik semuanya karena barangkali kami merupakan kakak-kakak daripada kalian semuanya. Apapun yang terjadi di pesantren, apapun yang terjadi di lembaga pendidikan, sesuai apa yang disampaikan oleh Syekhuna kita semuanya yang ya Abu, apa yang ada di pesantren yang baiknya itu diopos keluar dan yang jeleknya mohon disimpan dalam hati kita masing-masing. Dan ketika saya atau ya saya sendiri terjadi apa yang terjadi, insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi hikmah terutama buat diri pribadi saya. Tidur seharian apa yang terjadi ya tidur seharian itu jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan ya jangan ditiru, jangan diuswah itu, jangan diuswah oleh semuanya. Itu resep dah aikir masantren mah resep naon? Sare gitu. Dahar gitu bebarengan. Sare bareng. Diisuk nepi ka burit sare. Ya. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin dan semuanya mudah-mudahan ulah nepi ka kolot jeung ulah nepi ka lembur gitu. Gitu Pak Ender. Tapi alhamdulillah sekarang Kang Dudung ilmunya luar biasa. Dia punya menjadi Dewan Pondok Pesantren Nurul Huda yang ada di Ciharalang. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat, doakan oleh kita semua. takbir. Nah, mungkin sedikit Endang ada yang disampaikan ya. Dari tadi nangis aja karena mungkin beliau terharu ya. Kalau melihat masa zaman dulu ya, waktu itu, waktu kita bersama-sama, nasibnya juga berbeda ya. Gitu. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Awal masuk pondok kapan? Karena kan kita muda ya, generasi muda gitu. Muda. Waktu awal masuk pondok tahun 2005, karena yang seharusnya bukan saya yang duduk di sini, yang seharusnya Ustadz Atep, yang pertama dari Garut. Saya berada di sini, saya dibawa oleh Ustadz Atep. Saya bisa ada di pesantren Manahijul Huda itu karena berkat Ustadz Atep. Dan alhamdulillah selama saya ngaji di sini banyak buah yang saya dapatkan dan yang saya terapkan bisa manfaat bagi diri saya sendiri. Ya kalau kita zaman dulu itu sukanya sapi yang berbau-bau daging. Tapi tetap dia kerjaannya sampai sekarang memegang daging terus. Cuman yang bedanya kalau dulu sapi sekarang jadi ayam ya. Gitu. Kalau boleh tahu berapa rodanya sekarang? 16. 16. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan setelah pulang dari sini nih.
dari alumninya, dari reuni akbar ini rodanya bertambah. Amin. 20. Amin, Ya, ya Allah. amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin gitu ya. Makasih. Silakan ada yang lain mungkin dari Ustadz Arif, silakan masa-masa tatkala kita ada di sini gitu ya. Pengalaman pahitnya, manisnya ataupun apanya silakan. Sebetulnya di pondok pesantren awal itu pasti pahit. Tapi ketika bermukim, kepahitan di pesantren tidak ada apa-apanya. Ternyata terjun ke masyarakat itu lebih pahit yang dihadapi. Makanya kalau adik-adik di sini di pesantren, barangkali kalau sekarang itu senang. Gak usah berpikir, makan tinggal ambil, minum enak, tidur barangkali luar biasa. Kalau dulu kalau diperhitungkan pasti pahit. Tapi ini jadi pelajaran bahwa perjuangan yang dulu di pesantren ketika terjun kita ke masyarakat tidak ada apa-apanya. Jadi ternyata kalau di pesantren tidak disenangi anak, udah gak apa-apa. Tapi kalau di masyarakat ketika tidak disukai dia meninggalkan. Tapi alhamdulillah berkat mudah-mudahan doa Abu, doa Umu, doa Afa. Kami barangkali alumni-alumni yang dahulu sampai sekarang belajar mengabdi ke masyarakat. Mohon doanya semoga bisa diterima di masyarakat luas. Amin. Kalau bercerita tentang kenangan manis ya saya mah pasti manis Kang. Ya. Ya, manis. Kenapa saya manis? Karena punya istri dari sini, keluarga pesantren, nikahnya juga di sini di pesantren. Alhamdulillah. Jadi saya adalah orang yang pertama nikah di masjid di sini. Aduh, alhamdulillah. Jadi kalau berbicara tentang kenangan manis pasti manis saya. Iya, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gitu. paling manis bahkan ya. Ya, gitu Karena alhamdulillah. langsung Saksikan nikahnya di pesantren. Ya, alhamdulillah. Ya. Siapa yang mau nikah di pesantren ada? Ya, cung ada. Banyak Ya, yang mendoakannya. Insya Allah. Ya. Mungkin dari Ustadz Arif silakan masih ada gitu. Alhamdulillah. Sebetulnya masih banyak kenang-kenangan yang manis ataupun yang pahit. Alhamdulillah. Tapi semuanya dijalani dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Dan salah satu kenangan yang terindah tatkala saya ada di Manahijul Huda, saya bisa bersama-sama dengan rekan-rekan saya, terutama dalam membangun bangunan yang ada di Manahijul Huda. Itulah salah satu kenangan-kenangan manis walaupun awal-awalnya dilalui dengan kepahitan, tapi alhamdulillah dihadapi dengan kesenangan dan alhamdulillah dengan modal saya terjun ke lapangan dalam berdakwah sehingga ada suatu pendidikan yang benar-benar sangat terharu. Tatkala saya keluar dari pondok pesantren Manahijul Huda dengan cara hijrah ke tempat yang lain. Dan di sana alhamdulillah sudah dihadapkan dengan orang-orang yang banyak atau dengan jamaah yang ada. Sehingga saya belajar menyampaikan dan belajar berbicara yang diawali dengan pendidikan dulu waktu hitobah atau tamrinan ya. Ada yang mengatakan tamrinan, ada yang mengatakan hitobah, ada yang mengatakan tarbiyatul membalikin ya alhamdulillah. Walaupun pernah diuji berbagai macam lagu ataupun nada ataupun apa. Tapi alhamdulillah dengan pelajaran tersebut saya bisa belajar sedikit-sedikit walaupun sampai sekarang belum bisa. Tapi alhamdulillah menikmati dan mensyukuri ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa adanya dan tetap berusaha untuk mencari yang lebih baik. Ini semua yang ada di sini mungkin pernah menjadi Rois Am ya Ayah. Betul ya? Amamat juga pernah ya? Amamat, Adudung juga sama kan kalau dulu sebutannya kepada Rois Am itu AA ya. Jadi sok AA wae. Karena saya sama panggil AA itu ke Rois Am. Jadi
Amamat, Arif, itu Adudung juga pointernya sama gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi orang-orang yang di depan kita ini semuanya adalah para pemimpin di masanya gitu kan ya. Gitu. Pemimpin Manahijul Huda di masanya gitu kan ya. Tepuk tangan untuk Adudung, Amamat dan Arif juga sama Endang juga sama gitu ya. Yang terakhir untuk semuanya. Bangunan yang paling pertama yang ada di Manahijul Huda yang paling mana? Tanya. Bangunan yang pertama adalah yang ini. Oh, yang sekarang ini dulunya sawah. Saya ingat yang peletakan batu pertama almarhum almaghfurlah Pangersa Apa Bayasari. Bangunan yang pertama, lalu bangunan yang itu yang di belakang. Yang Ar-Rohim. Ya, ini. Lalu membangun rumah Abu. Itu sama Kang Didi. Sebetulnya Kang Didi itu cerita Kang Didi dulu. Boleh bisa ke Kapayun Kang Didi. Jadi Kang Didi tidak sengaja ketika masih di depan di Al-Furqon, Zaroh bersama Abu Umu bersama santri yang awal ke Pamijahan. Ternyata di Pamijahan bertemu sama Kang Didi yang sedang jarah juga di Pamijahan. Dirayu supaya bisa mesantren ke Raja Polah, ke Al-Furqon dulu. Ini alhamdulillah tidak lama dijajab oleh Kang Dudung. Kalau di pondok pesantren Muhtudah namanya Kang Dudung Mbeknya. Dijajab Kang Dudung. Jadi ternyata alhamdulillah Kang Didi bisa ikut hadir membangun pondok pesantren Manahijul Huda. Bahkan luar biasa Kang Didi juga mendapatkan istri adalah masih keluarga besar Manahijul Huda. Jadi banyak nugraha yang luar biasa. Yang pertama saya mendapatkan istri dari keluarga Manahijul Huda. Istri namanya Nok. Jadi malu sama anak. Anak saya ada di sini gitu. Iya. Ada apa? Ayo gak? Anak saya di sini Amila namanya. Gitu. Iya. Kelas 10. Jadi malu. Jadi dulu saya mendapatkan istri yaitu Nokaswati, Bebeb gitu. Mohon maaf sekarang tadi diantar pulang karena anak kurang sehat. Yang kedua alhamdulillah Kang Dudung mendapatkan istri dekat dari Cibubuhan, Ade Kang Arif. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga Ade Supyudin, ada? Al-Ustaz Ade Supyudin mendapatkan istri juga masih di sini di belakang pondok pesantren yaitu Teh Nur. Juga Kang Didi mendapatkan dulu namanya Belis gitu ya, masih dari keluarga pondok pesantren. Jadi sebetulnya hasil lain ada dua yang hasil. Yang pertama mendapatkan hasil ilmu dari Abu Umu keluarga pesantren. Yang kedua hasil karena semuanya mendapatkan istri masih dekat dan masih keluarga pondok pesantren. Jadi ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa Kang Dudung ya. Betul sekali. Setelah membangun rumah, lalu membangun ada bantuan dari Qatar ya. Yang madrasah ini dulu sama masjid. Ketika membangun madrasah yang diberi mandat dari santri itu adalah Kang Hamdan. Kebetulan udah pulang? Pulang dulu. Dan saya diberi mandat untuk membangun masjid dari santri, membantu tukang. Alhamdulillah berpacu dengan waktu, madrasah beres, masjid pun beres. Dan setelah masjid beres, saya diberi izin menikah. Jadi masjid baru menikah. Itu luar biasa barangkali untuk saya. Jadi ada tugas terlebih dahulu ya. Itu jadi luar biasa, ada ya kenikmatan yang luar biasa. Kang Mamat punya masjid baru diberi SIM, surat izin menikah. Ya, baik mungkin ini waktu sudah juga terlalu malam. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Ustadz Dudung, Ustadz Mamat, Ustadz Arif juga Ustadz Endang
bisa lebih maju di luar sana di luar Manahijul Huda ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih untuk Adudung, Amamat juga Arif dan Aendang ya. Bisa kita semua di sini dulu ya. Bisa agar bisa dikenang nih bahwa ini adalah santri alumni atau senior-senior kita ya, guru-guru kita semua yang mungkin menjadi saksi dari awal mulanya lahir Manahijul Huda ya, dan diteruskan oleh teman-teman rekan-rekan alumni, baik alumni yang senior, alumni yang junior juga sama, yang terhimpun dalam grup Gema Generasi Muda Manahijul Huda. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa tetap memajukan Manahijul Huda meskipun kita berada di luar Manahijul Huda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian acara Talkshow Manahijul Huda ini, mudah-mudahan kita bertemu lagi di tahun yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.